Ya saudara, kembali bersama saya Ursula Ponto di Dikenal di Sayang. Tidak mengenal seseorang tentunya kita tidak tahu seperti apa orang tersebut, dan ketika mengenal seseorang kita akan semakin menyayanginya. Hari ini saya sudah janjian dengan seseorang yang pasti sudah Anda kenal. Beliau berkiprah di Sulawesi Utara dan banyak hal yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara. Siapa beliau? Anda bisa mengikuti saya 1 jam ke depan dan kita akan membahas sisi lain dari figur yang akan saya temui kali ini dalam Dikenal di Sayang. Ya, di mata saya, seorang Jauhari Kansil yang sekarang sebagai wakil gubernur adalah orang yang selalu berupaya memberi jawab terhadap berbagai kebutuhan dalam masyarakat yang dia nampakkan dalam tindakannya, dalam pelayanannya kepada banyak orang. Pak Natua Jauhari Kansil, wakil gubernur Sulawesi Utara, adalah teman lama dalam jabatan-jabatan yang provinsi. Kami mengenal secara dekat dan kami lihat beliau adalah sosok teladan. Karena ketika dia masih sama-sama kepala dinas, dia berteman dengan kami. Tetapi dalam jabatan pendidikan sebagai wakil gubernur, dia juga tetap menganggap kami sebagai sahabat. Beliau adalah seorang gubernur bijaksana yang orang Nadengan bukan cuma ditahan, tapi dia juga ringan dengan orang. Ya, saudara, sekarang saya sudah berada di dalam rumah orang yang akan saya temui. Beliau adalah Dr. Jauhari Kansil MPD, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Seperti apa pertemuan saya dengan beliau? Anda bisa terus mengikuti kami di Dikenal di Sayang episode kali ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat. Iya, saudara, inilah yang saya katakan tadi bahwa saya sudah janjian bersama Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Jauhari Kansil. Bapak, ada aktivitas apa hari ini? Hari ini, jadi perjalanan jauh. Jadi yang pertama nanti ada penyerahan BLSN bagi masyarakat miskin di Motoling, dan selanjutnya ada acara PKH di Bobok, dan seterusnya akan membuka konsultasi pemuda gemini di Modeliting. Baik, Bapak bisa kita sambil sedikit jalan ya Pak? Bisa. Pak, apakah Anda sudah pernah membayangkan ketika akan menjadi wakil gubernur kesibukan Anda seperti ini? Ya, yang pertama adalah bahwa saya tidak bermimpi jadi wakil gubernur. Tidak pernah bermimpi? Tidak bermimpi. Sebab saya nanti diberitahukan esoknya akan mendaftar sama Bapak Sawendayang, dan itu kalau saya diberitahukan hampir saya pingsan juga. Ya, karena saya kaget kan, dia tidak menyangka bahwa saya akan dipinang oleh Bapak Sawendayang. Ya syukurlah, itu mungkin adalah berkat Tuhan ya. Tuhan yang memilih tentu. Aktivitas Anda banyak. Hari ini saja yang saya dengar dari penjelasan Anda ada 3 tempat dengan jarak perjalanan kurang lebih waktu tempuh 3-4 jam. Ya. Apakah ini memang sudah menjadi keseharian Anda? Ya memang tugas sebagai wakil gubernur membantu Pak Gubernur
dalam melaksanakan tugas memang ini sama dengan santapan sudah tiap hari. Jadi yang saya lakukan. Jadi aktivitas dari pagi sampai malam bahkan pun saya lakukan. Dari pagi sampai malam. Rata-rata satu hari berapa jam seorang wakil gubernur Sulawesi Utara Jauh Hari Kansil beraktivitas? Ya itu hitung aja dari pagi sampai malam. Itu. Pernahkah menghitung berapa orang yang ditemui atau berapa acara yang didatangi dalam satu hari? Ya satu hari itu ya rata-rata 5 acara. 4 sampai 5 acara. Ya. Bapak, pernahkah Anda merasa lelah atau capek Ya. dengan semua aktivitas ini? Kalau dikatakan secara fisik itu mungkin alhamdulillah capek, tapi ada kepuasan kalau ketemu dengan masyarakat. Siapa saja untuk melayani masyarakat, hilang capeknya itu. Ya. Baik, ya saudara, menarik perbincangan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Jauh Hari Kansil. Dan setelah ini kita masih akan terus perjalanan panjang menuju ke Minahasa Selatan ya, Pak ya. Baik, tetaplah bersama kami di Kenali Sayang. Saya TV Manado masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Toleransi, solidaritas, dan kebersamaan adalah kunci menciptakan keamanan Kota Manado sebagai kota model ekowisata. Manado harus aman. Ciptakan suasana kota yang nyaman. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Selamat petang saudara, selamat berjumpa kembali dalam edisi hari ini bersama saya Putri Nadia. Saksikan berbagai berita dari Sulawesi Utara dan sekitarnya dalam Halo Sulut Petang setiap hari pukul 18.30 WITA dan Halo Sulut Siang setiap hari pukul 12.30 WITA hanya di Cahaya TV Manado, cahaya bagi keluarga Anda. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan.
lingkungan bersih, masyarakat sehat. Ya, saudara dikenali sayang kembali hadir, dan saat ini saya baru keluar dari rumah dinas Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dr. Jauhari Kansil MPD. Kami siap untuk mengikuti perjalanan beliau. Pak, perjalanan panjang ini sudah benar-benar siap untuk melakukan perjalanan? Ya, setiap saat siap. Setiap saat Karena siap. untuk pengabdian bagi masyarakat. Untuk pengabdian bagi masyarakat. Kita coba ikuti perjalanan beliau. Sekarang sudah berada di Kecamatan Motoling, dan saya masih bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dr. Jauhari Kansil MPD. Perjalanan dari Manado ke Manado juga jam lebih. Apa yang Anda rasakan ketika Anda berinteraksi langsung dengan menikmati tapi terus kita merasa gembira karena antusias dari hari ini banyak dan ini adalah bagian pemerintah dalam bersama dengan masyarakat. Artinya saya juga merasakan bagaimana kehidupan dan juga bagaimana juga kegembiraan mereka untuk boleh ketemu kita. ada kegembiraan.
Bapak, kalau misalnya Anda mengatakan ada kegembiraan, mungkin satu pertanyaan yang harus ditanyakan, kenapa Anda merasa lelah dengan semua tugas yang Anda jalankan selama ini? Ya, kalau sudah ketemu masyarakat hilang semuanya. Ya, karena pelayanan kepada mereka dan kita merasa puas. Sebagai seorang Ini dia sebagai sosok pelayan. Karena tugas saya adalah pelayan. Jadi pelayan selalu itu adalah hak orang. Jadi pelayan dari sentuhan. saya juga masih tertarik untuk menanyakan seperti itu. Kalau hilang semuanya, pasti tidak ada. Pasti tidak ada kasus. Pak, sejauh ini perjalanan yang adalah sebagai saudara dalam Bola Muhammadiyah selamat sama pesisir dari utara ini sampai sampai sudah dilakukan bola Muhammadiyah di mana ya, jadi kita perlu pada sekarang yang Anda kerjakan sekarang pernahkah terpikirkan ketika ya sudah terpikirkan waktu saya biasa karena saya dari birokrat. Di waktu saya sekolah dinas juga saya banyak kunjungi daerah-daerah. Jadi setengah gaji itu menjadi biasa. Ya, yang paling penting integrasi itu adalah bukan kuantitas tapi kualitas. Ya, jadi artinya Baik, saudara, tetaplah bersama kami. Jurnalis saya Tipu Manado masih akan kembali bersama dengan pariwara berikutnya masih dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Johari Kancil MPD. Siapa ini? Toleransi, solidaritas, dan kebersamaan adalah kunci menciptakan keamanan Kota Manado sebagai kota model ekowisata. Manado harus selamat. Ciptakan suasana kota yang nyaman. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
Dari semua hal, pengetahuan adalah paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan. Selamat petang saudara, selamat berjumpa kembali dalam edisi hari ini. Saksikan berbagai berita dari Sulawesi Utara dan sekitarnya dalam Halo Sulut Petang setiap hari pukul 18.30 WITA dan Halo Sulut Siang setiap hari pukul 12.30 WITA hanya di Cahaya TV Manado, cahaya bagi keluarga Anda. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Ya saudara, terima kasih masih tetap bersama dengan kami dan saya masih bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dr. Jauhari Kansil MPD. Bapak, kita sekarang sudah ada di daerah mana? Ya, ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua. Ya, setelah tujuan tadi, ini sekarang di Desa Pontak, Kecamatan Rangiapo. Desa Pontak, Kecamatan Rangiapo. Saya baru mengikuti Bapak sejak jam 6 pagi dan kita sudah melewati 2 kabupaten kota. Kita sekarang sudah berada di Desa Senyasa Selatan. Pak, Anda dalam keseharian sebagai seorang wakil gubernur, apa yang paling Anda kemukakan dalam keseharian? Ya, jadi yang paling itu adalah melayani masyarakat. Jadi menggunakan bersama dengan masyarakat. Dan itu adalah sesuatu tugas yang mulia. Suatu tugas yang mulia ketika Anda bisa melayani masyarakat. Kalau misalnya pada satu saat Anda sebagai seorang manusia pastilah ada sakit atau mungkin kurang enak badan, bagaimana Anda berhadapan dengan? Ya, jadi memang sering begitu. Jadi sering kesehatan turun, tapi kalau sudah bersama dengan masyarakat itu langsung. Tidak ada lagi keletihan, kelelahan itu. Pasti senang karena berhadapan masyarakat dan bisa menyapa masyarakat dan bisa membantu masyarakat. Tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, tetapi sekarang Anda ada di dunia nyata. Anda sudah menjadi seorang wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Anda ingin dikenal sebagai siapa? Saya ingin dikenal sebagai Jauhari. Ya. Melayani masyarakat. Yang melayani masyarakat. Sejauh mana Anda ingin dekat dengan masyarakat? Nah, justru itu yang saya sampaikan tadi. Jadi bekerja saya berpikir melayani masyarakat itu dari hati ke hati. Nah, kalau dari hati ke hati menyentuh masyarakat, dan pasti masyarakat tidak akan lupa. Dan juga karena kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, tidak menuntut balasan apapun, tapi kita harus melayani dengan senang.
Satu hari mungkin Anda ada 5 undangan sampai 6 undangan. Anda satu pribadi kemudian harus semua orang mengharapkan Anda hadir di tempat yang sama. Apa yang Anda lakukan? Ya kita membagi-bagi waktu. Ya, kalau mungkin ada yang terlewat, akan ada janjian lagi satu saat saya akan kesini. Tapi bagaimana mengobati kekecewaan? Pasti semua orang yang mengundang Anda ingin Anda datang dan bertemu bertatap muka, tapi karena dia seperti kata memenuhi janji tadi. Jadi kalau kita sudah janji, kami akan datang lagi. Yang harus kita penuhi itu. Kalau kita tidak penuhi, pasti masyarakat akan kecewa. Tapi kalau kita sudah penuhi, mereka rasa. Bapak, untuk seorang jauh hari kansil, seorang wakil gubernur, dulu Anda bilang Anda orang biasa, kemudian sekarang menjadi wakil gubernur. Apa yang paling berbeda dengan sekarang? Sebenarnya jauh hari dulu dan jauh hari sekarang tidak ada beda. Tidak ada yang berbeda, aku masih seperti yang dulu. Aku seperti yang sama dulu. Bedanya apa Pak? Pasti ada bedanya. Bedanya dulu tidak ada wakil gubernur. Sekarang ada, tapi jauh hari tetap jauh hari. Tetap jauh hari. Baik, kami pun akan tetap dikenali sayang, tetaplah bersama kami. Kami masih akan ada perjalanan yang berikutnya kemana Pak? Ke Modo-Indi. Ke Modo-Indi, masih kurang lebih berapa jam? Masih kurang lebih 45 menit. Baik, kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Cahaya TV, cahaya bagi keluarga. Toleransi, solidaritas, dan kebersamaan adalah kunci menciptakan keamanan Kota Manado sebagai kota model ekowisata. Manado harus aman. Ciptakan suasana kota yang nyaman. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan dengan kejadian yang Anda alami. Toleransi, solidaritas, dan kebersamaan adalah kunci menciptakan keamanan Kota Manado sebagai kota model ekowisata. Manado harus aman. Ciptakan suasana kota yang nyaman. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan
menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Masih bersama dengan kami Cahaya TV Manado dan masih dikenali saya. Kita sudah berpindah ke tempat berikutnya bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Jauhari Kansil. Pak, sekarang kita sudah ada di Modo Inding. Perjalanan yang panjang yang kita harus tempuh hari ini. Ada apa sebenarnya di sini, Pak? Ya, di sini ada kegiatan konsultasi Modo Inding. Jadi mereka akan membahas evaluasi program mereka selama tahun ini dan juga akan menyusun program pelayanan tahun yang akan datang. Pak, kalau saya mau ada acara seperti ini, biasanya seorang pejabat akan tiba setelah acara sudah dimulai. Kenapa Anda memilih tidak ada di tempat ini pada waktu sekarang? Ya, begini ya, karena kita harus menjadi contoh dan mereka agar supaya kita tidak ikut mereka. Kalau mereka menunjukkan kita juga bisa bersama mereka, dialog dengan mereka, cerita dengan mereka, sehingga kita mengetahui apa dan bagaimana diajak mereka bersama tempat ini. Kalau Jauhari Anda dikenal sebagai birokrat Modo. Anda selama ini berkarir bukan pertama kali Anda berkarir. Ya, saya mulai berkarir itu tahun 2008 dari dulu di SPB selama 9 tahun saya menjadi dan kemudian saya ditarik dulunya Kanwil menjadi staf di bidang bagian pendidikan hukum selama berkarir di situ dan setelah beberapa tahun saya diangkat menjadi kepala sekolah dan satu tahun kepala sekolah saya diangkat menjadi kepala seksi tenaga teknis mengurus guru Sulawesi Utara. Nah itu yang itu kan tidak gampang memikirkan merencanakan penempatan Sulawesi Utara dan sesudah itu saya menjadi kepala bagian dan saya banyak belajar di sini karena belajar seorang perencanaan dan itu menurut saya mengangkat saya sudah itu beberapa tahun saya kembali lagi dari Malaysia beberapa tahun dan saya juga masih menjadi wakil ketua Provinsi Sulawesi Utara dan setelah menjadi wakil saya diangkat menjadi
kepala badan siswa setara itu juga menimpa para birokrat yang ada di Sulawesi Utara selama 1 tahun 10 hari yang di sana. Jadi kalau gubernur dan balik lagi dari dinas pendidikan saya akan tidak bukan Pak Saudaya. Memang Pak Saudaya dia berdoa semalam dan berdoa berbayar dan saya dan besoknya dia panggil saya untuk menghadap dan dijadikan sebagai pendamping. Itulah momentum di mana Anda mengatakan tadi Anda hampir pingsan ketika mendengar bahwa Anda menjadi seorang guru dari Sulawesi Utara. Tapi di dalam keluarga Anda, apakah memang sudah jadi anggota keluarga Anda terlihat? Ya, semuanya sudah paham. Ya, itu juga kan ya, jatuh kepada itu sebagai pegawai pemerintahan dan tapi Mario dia tidak mau fokus ya ke tugas yang lain. Dia hari ini banyak aktivitas dan begitu banyak kegiatan yang sudah Anda tempuh. Apakah Anda sudah merasa sampai pada titik dengan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda lakukan? Ya, semua manusia itu apa yang dia buat pasti ya, tapi tetap dia bermimpi lebih bermakna. Jadi apa yang dia lakukan dia merasa belum puas. Pasti juga ada kegiatan yang dia buat yang boleh menarik. Tapi menurut saya apa yang saya lakukan itu adalah dilakukan itu yang paling utama. Sampai suka kita dan merasa dan itulah kewajiban dan kepuasan tersendiri dalam melakukan tugas saya setiap hari oleh yang Ya, dan saudara ternyata posisi yang sekarang ditempati oleh Bapak Jawari Kansil belum membuat beliau puas. Masih ada mimpi besar. Apa mimpi besar Jawari Kansil? Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Apa di Cahaya TV Manado, Cahaya bagi keluarga. Saksikan berbagai berita dari Sulawesi Utara dan sekitarnya dalam Halo Sulut Petang setiap hari pukul 18.30 WITA dan Halo Sulut Siang setiap hari pukul 12.30 WITA hanya di Cahaya TV Manado, cahaya bagi keluarga Anda. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
gampang. Tapi marah kepada siapa dengan kadar kemarahan yang pas pada saat dan tujuan yang tepat serta dengan cara yang benar itu sulit. Selamat petang saudara, selamat berjumpa kembali dalam edisi hari ini bersama saya Devi. Saksikan berbagai berita dari Sulawesi Utara dan sekitarnya dalam Halo Sulut Petang setiap hari pukul 18.30 WITA dan Halo Sulut Siang setiap hari pukul 12.30 WITA hanya di Cahaya TV Manado, cahaya bagi keluarga Anda. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Jauh Hari Kansil. Bapak, Anda yang lebih besar. Besar itu adalah dapat menjangkau pelayanan bagi masyarakat yang ada di sini. Sudah berapa persen yang bisa Anda sampaikan? Ya, belum sepenuhnya. Bisa sebagai nilai presentasi? Ya, kurang lebih 60%. Jadi artinya mendapat masyarakat secara langsung di tiap kecamatan, desa, dan juga dapat membantu apa keinginan daripada masyarakat untuk keinginan kebutuhan mereka untuk hidup mereka untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab kita masih ada 2,2% masyarakat kita yang kurang mampu masih 10% ada angka dan itu yang kita harus terus dan itu yang harus kita lakukan. Waktu itu dalam berbagai program penanggulangan ketika bisa turun dan kehidupan masyarakat Kembali mimpi besar Anda ketika Anda ingin langsung dengan masyarakat warga Sulawesi Utara yang masih puasa dengan apa yang Anda lakukan? Ya, jadi maksudnya memang betul kalau usaha itu pasti menyentuh masyarakat atau siapa saja yang belum puasa. Ya, sebab apa yang kita buat kita sudah merasakan ada yang kita hadapi itu yang kuat dan yang mengatur mereka itu yang saya katakan tadi melayani dari hati
Artinya melayani dari masyarakat ini tidak menyakitkan apa yang kita buat, sehingga mendengarkan mereka bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik untuk mereka. Jadi dari melibatkan mereka bersama Bisa Anda berbagi dari jam berapa Anda bangun, kemudian jam berapa Anda tidur? Ya, jadi jam 5 pasti sudah bangun. Membaca dan setiap pagi saya lakukan saya itu pasti baca semua orang lokal itu siapa. Kalau orang lokal belum ada, bisa lihat dari internet. Sesudah itu sarapan, mandi sarapan, keluarga, lalu atau sudah langsung di seperti ini. Jadi langsung ke tempat yang pasti tidur itu jam 1 sudah praduga dan juga perjalanan belum lagi ada tamu atau juga ada kegiatan udara kegiatan malam dan itu juga dengan sendiri. Dan apalagi kalau masuk melayani masyarakat yang sambut pagi-pagi juga ada makanan yang datang. Dengan juga sama kalau mereka berkesempatan waktu dan juga bisa waktu, saya bilang kantor saja atau kalau tidak kantor besok tidak kantor. Jadi ada Menarik kebetulannya mengatakan setiap pagi harapan Anda adalah membaca semua media koran yang ada di Sulawesi Utara. Ada sesekali waktu di situ ada sindiran atau kritikan. Jadi kalau sindiran dan kritikan itu anggapan sama-sama. Anggapan ya. Anggapan adalah anggapan karena bisa sindiran dan kritikan itu orang berbeda. Dan itu adalah ada perubahan untuk menekankan kepada masyarakat. Dan itu bagus. Tapi kalau kita beragama tidak ada, ya memang kalau kita mencapai sesuatu yang baik, satu tujuan pasti ada. Dan hanya ketika ada pro atau Saksikan berbagai berita dari Sulawesi Utara dan sekitarnya dalam Halo Sulut Petang setiap hari pukul 18.30 WITA dan Halo Sulut Siang setiap hari pukul 12.30 WITA hanya di Cahaya TV Manado, cahaya bagi keluarga Anda. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
memaksakan kehendak adalah ciri dari ketidakmampuan untuk berkarisma. Toleransi, solidaritas, dan kebersamaan adalah kunci menciptakan keamanan Kota Manado sebagai kota model ekowisata. Manado harus aman. Ciptakan suasana kota yang nyaman. Wujudkan Manado sebagai kota model ekowisata dan kota yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Kesakitan membuat Anda berpikir, pikiran membuat Anda bijaksana, kebijaksanaan membuat kita bertahan dalam hidup. Baik, terima kasih Anda tetap bersama kami di CND Manado Saya Bagi Keluarga. Akhirnya Pak Wagub kita harus masuk ke rumah karena di luar kondisinya hujan. Baik, dan tadi Anda sudah berbicara tentang mimpi besar Anda. Kemudian pasti ada hal-hal yang harus Anda kerjakan. Apa yang dia? Ya, jadi yang saya kerjakan ke depan itu yang pertama sesuai dengan tugas kewajiban saya sebagai wakil gubernur yang memberikan masalah kawasan dalam pembangunan lingkungan pelayanan kepada masyarakat kita membantu Pak Gubernur berbagai program-program menuju pada Sulawesi Utara menjadi pusat perekonomian di Asia Pasifik dan berbagai program-program pembangunan yang kelihatan juga proyek dari Sulawesi Utara untuk membangunkan kembali sumber bagus perekonomian di Sulawesi Utara ini yang tujuannya semuanya adalah mengembangkan Indonesia menjadi perbuatan nasional kawasan khusus yang ada itu juga ada dari Pulau Komodo dan termasuk juga bandara Bami yang akan dan sekarang juga
berbagai program keamanan yang ini, peningkatan pelayanan publik. Apa dengan berbagai tugas dan berbagai tanggung jawab yang Anda miliki, kapan atau bagaimana Anda berbagi secara nyata dengan diri Anda sendiri? Mungkin sampai Anda itu bagaimana? Jadi kita bisa mengambil bagian waktu lowong. Jadi misalnya hari Sabtu misalnya kita ada kegiatan, pasti kita jalan-jalan. Misalnya mall itu Masih jalan-jalan? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak ada pengawalan. Santai itu tidak ada pengawalan. Tidak ada mall atau tidak ada pengawalan. Hanya keluarga saja. Kalau di acara-acara pribadi tidak perlu pengawalan. Tidak perlu. Terlalu kaku nih. Baik Pak, yang paling terakhir dari apa yang sudah Anda sampaikan, filosofi hidup Anda itu apa? Ya, hanya saya saja bahwa hidup ini adalah untuk melayani orang lain. Hidup untuk melayani orang lain. Jadi artinya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat. Pak Wagub, terima kasih banyak. Saya sudah bisa ikut sejak pagi sampai sekarang. Dan saudara pemirsa, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, kita sudah melihat seorang Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Jauhari Kansil, MPD. Dengan berbagai kesibukan, dia tetap berfokus pada satu hal, pelayanan. Ini jadi pelajaran. Terima kasih, saya Ursula Ponto. Sampai jumpa di Kenali Sayang episode yang berikutnya.